Pikiran sumpek, hati gelisah, gundah gulana khawatir, hidup tidak bahagia. Itu karena kamu terlalu fokus dengan apa yang belum kamu miliki. Kamu kurang bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Law Attraction Wisdom yang ketiga. Ini saya ambil juga beberapa quotes. Ambil nafas dulu sebentar. Ini sejak tadi ya kita ngegas terus kajiannya. Ya karena materinya banyak, ini waktunya sisa sedikit. Nah, kalau tentang kebahagiaan, pertama saya bawakan misalnya dari Oprah Winfrey. Ini teman-teman pasti pernah dengar lah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kalau ini kembali pada prinsip 6 langkah Law of Attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur, berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita tidak punya. Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya, tapi hanya gara-gara tidak punya pacar. Tiap hari sumpek mikir tidak punya pacar ini saja. Padahal ya istrinya cantik, padahal ya kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya. Tapi hanya gara-gara ndak punya anak misalnya, tiap hari mikir satu ini saja, akhirnya lupa bersyukur. Seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah, ini kita tidak akan bahagia kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka Law of Attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa senantiasa, jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani, memimpikan sesuatu saja tidak berani. Kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. Kita selalu, saya ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri, tapi versi yang terbaik, versi yang optimal, versi yang maksimal. Ya bekalnya tetap ilmu, bekalnya tetap muhasabah, merenungi diri aku ini versi terbaikku seperti apa, kelemahan kelebihanku apa. Aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika.
salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur. Bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi, nambah ilmu, terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih, merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir, terus kita tolak-toleh. Tidak ada hasilnya apa-apa, aku di rumah berbulan-bulan, hampir 1 tahun ini. Nah, itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup. Lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka. Biasanya aku sibuk bekerja, waktu untuk keluarga sedikit. Sekarang disuruh di rumah, waktu untuk keluarga harusnya banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik karena aku repot kerja di rumah, repot menggelisahi, tidak bisa kerja keluar rumah. Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan. Jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.